إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'una Hadithan fi Khamsi Khisalin. Itu 40 hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan, atau yang setiap hadis itu ada 5 perkara yang Rasulullah SAW sebutkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas hadis yang ketiga yang diberi judul oleh Syekh di sini, min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadli ummatihi ala sairil umam. Jadi di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umat beliau, keutamaan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat-umat yang lainnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diberikan kepadaku 5 hal, yang dimana kelima hal ini tidaklah diberikan kepada nabi-nabi selainku. Jadi ada 5 hal yang spesial Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku dimenangkan atas musuh-musuhku
dengan Allah menjadikan rasa takut, ya Allah mencampakkan rasa takut kepada mereka sebulan sebelum terjadi peperangan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud, tempat yang layak untuk melaksanakan sholat, begitu pula tempat yang suci. Ya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku, dimanapun dia kemudian mendapati waktu sholat, maka hendaknya dia melaksanakan sholat, ya dimanapun dia berada. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, yang dimana ghanimah itu, harta rampasan perang itu sebelumnya ya diharamkan bagi nabi-nabi sebelumku. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassan wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Dan aku atau nabi-nabi sebelumku diutus kepada umat-umat tertentu, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini beliau menjelaskan, ya penulis buku ini menjelaskan kepada kita tentang makna dari hadis ini. Kata beliau, bu'itsa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat al-qati'ah wal khasa'is al-bahirah wal fada'il al-'adidah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan mukjizat-mukjizat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi Nabi kita kekhususan-kekhususan, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Wala gharwa fahuwa ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musjah. Dan hal ini tidaklah aneh ketika Nabi kita SAW diberikan banyak hal yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Ini sesuatu yang ya tidaklah aneh, karena beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada alam semesta ini. Wa huwa khairul bashari 'araban wa 'ajaman, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, baik dari kalangan Arab ataupun Ajam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Madahahu rabbus samawati wal ard fi ardhil kutub fi ghairi ma ayatin minal ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Fa huwa sayyidul awwalin wal akhirin, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidnya, penghulunya, pemimpinnya seluruh manusia, dari yang awal ada sampai yang terakhir. Ya. Wa fil hadits yaqulu sallallahu alaihi wasallam an nafsi, maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang diri beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu walad ibni Adam. Aku adalah pemimpinnya, penghulunya seluruh anak keturunan Adam. Ya. Wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Begitu pula ajar Nabi SAW, akulah nanti
yang pertama kali kuburannya itu akan terbelah pada saat hari kebangkitan itu. Jadi manusia yang pertama kali akan bangkit dari kuburannya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu dispesialkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa awwalu syafi'in wa awwalu syafi'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling pertama yang akan memberikan syafaat. Begitu pula aku adalah orang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada manusia. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya manusia yang paling mulia, ya nabi yang paling mulia dari seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada. Ya makanya ya semestinya bagi kita untuk berbangga sebagai salah satu umat dari umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis yang kita bacakan dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 5 hal yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan beliau, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan beliau atas nabi-nabi yang lainnya. Namun ini bukan berarti kekhususan keutamaan Nabi SAW atas nabi-nabi yang lainnya bukan hanya sebatas yang 5 ini. Ya, lebih dari itu. Jadi penyebutan 5 di sini bukan pembatasan. Ya, bahkan sampai ada ulama yang mengumpulkan tentang kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi yang lain. Ada yang menyebutkan sampai 60. Ya, 60 kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita SAW. Bahkan ya ada juga yang menyebutkan itu Sahibud Dibaj. Beliau menyebutkan ada 300 ya kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bagaimana mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita 5 hal saja dari sekian kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Yang pertama adalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu birru'bi masirata syahrin. Jadi ya Nabi SAW, aku dimenangkan atas musuhku sebulan sebelum terjadi peperangan. Ya. Nah, kata beliau sini, ay yukhawiful aduwa minni bima yulqi Allah ta'ala fi qulubil kuffar bisababi ma asyraku billah masafata syahrin. Maksudnya kata Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan pada hati-hati orang-orang yang hendak memerangi Nabi SAW sebulan sebelum terjadi peperangan. Allah Subhanahu wa taala campakkan rasa takut pada diri-diri mereka. Itu orang-orang kafir, ya orang-orang musyrik. Kenapa? Bisababi ma asyraku billah. Dikarenakan mereka ya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita lihat ya kemenangan demi kemenangan itu dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebab ini kekhususan ini. Ya kecuali dalam perang Uhud. Ya di sana itu terjadi karena kesalahan dari pasukan pemanah. Jadi yang lainnya dalam peperangan Rasulullah SAW selalu dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuh-musuh sebelum berperang Allah sudah campakkan rasa takut pada diri-diri mereka. Kenapa?
karena mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya sebaliknya, orang yang bertauhid, orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah pasti orang yang pemberani. Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang masih percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan hal-hal yang berbau syirikan. Itu biasanya ya jadi orang penakut. Ya, apalagi kalau dia lupa bahwa jimatnya kan, ya itu menjadikan dia ketakutan terus, khawatir terjadi apa-apa pada dirinya. Berbeda dengan orang yang bertauhid, dimanapun dia berada, ya dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaganya. Maka dia pun berdoa dengan doa-doa perlindungan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepadanya. Nah begitu pula setelah Nabi SAW itu para sahabat. Ya, kita lihat bagaimana kemenangan demi kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para sahabat. Sampai-sampai ya negara adidaya, imperium itu Persia takluk di tangan para sahabat radhiyallahu taala alaihim jami'an, khususnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa? Ya karena akidahnya para sahabat, ketauhidan para sahabat. Ya sampai kemudian ya jihadnya para sahabat ke Afrika, ya ke Spanyol dan seterusnya. Ya kemudian mulai melemah ya dikarenakan akidah kaum muslimin yang semakin rusak. Maka di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut wibawa kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Sehingga kita pun dikerumuni sebagaimana satu nampan makanan yang dikerumuni oleh orang-orang yang kelaparan. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis beliau yang sahih. Kemudian yang kedua dari kekhususan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat yang layak digunakan untuk sholat dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Ai ju'ilat liyal ardu maw'ida sujudin la yahtassu sujud minha bi mawdi'in duna ghairihi. Itu dijadikan bagiku bumi ini tempat untuk sujud, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan tempat sujud itu khusus pada tempat-tempat tertentu. Fakul juz'in minha yaslu an yakuna makanan lis-sujud atau yaslu an yubna fi makan lis-shalah, di mana setiap tempat itu layak dijadikan sebagai tempat sujud dan dibangun padanya masjid untuk dijadikan tempat sholat. Ya, makanya kita kan kalau misalnya kita sedang berada di hutan, sedang berada di lautan, misalnya di atas perahu, di atas apa, boleh nggak kita sholat? Ya ketika sedang berada di hutan atau berada di padang pasir atau berada, boleh nggak sholat di tempat itu? Boleh. Dimanapun kita berada, itu adalah tempat sujud. Ya, beda dengan umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat sebelum kita, mereka kalau hendak melaksanakan ibadah sholat, itu mereka diperintahkan untuk melakukannya di tempat-tempat khusus. Ya, kalau orang Nasrani ya di gereja-gerejanya. Kalau orang-orang Yahudi di sinagog-sinagognya saja mereka ya beribadah di sana. Ya, dari zaman dahulu seperti itu. Tapi kalau kita umat Islam, ya dimanapun di muka bumi ini, itu adalah tempat yang layak untuk kita jadikan tempat sholat.
Ya. Namun ini bukan berarti kemudian kita jadikan alasan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Ini kita bicara kondisi orang posisinya jauh dari masjid. Silakan dia sholat dimanapun, nggak masalah. Ya, tapi kalau dia mendengarkan suara azan, maka tentunya kalau dia seorang laki-laki, dia ada kewajiban untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika posisi seorang jauh dari masjid, ya dia sedang berada di tengah hutan misalnya, di tengah padang pasir, apakah kemudian dia harus cari masjid untuk sholat? Ya, enggak. Sholat di mana Anda berada. Ya, itu maksudnya wajulilat liyal ardu masjidan, dijadikan bagiku muka bumi ini adalah tempat yang bisa dijadikan untuk sholat. Begitu pula watahuran, dijadikan bagiku tanah ini ya bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Makanya kan kita tahu ada istilah tayammum. Ya, kita berada di satu tempat, nggak ada air atau ada air, tapi pas-pasan untuk minum. Jadi kalau kita pakai berwudu, nanti nggak ada yang diminum. Silakan bersuci. Pakai apa? Pakai debu yang ada di muka bumi. Nah ini kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan kepada Nabi kita SAW sekaligus kepada kita sebagai umat beliau. Maka oleh karena itu nggak ada alasan kemudian bagi kita untuk meninggalkan ibadah sholat. Makanya lanjutan dari hadis ini kata Nabi SAW, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku dimanapun dia berada, yang di sana kemudian dia mendapati waktu sholat, laksanakan sholat di tempat itu. Ya, ketika dia posisinya jauh dari masjid. Oh, nggak ada air, tayammum pakai tanah yang ada. Ya, sehingga nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, kecuali ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat di sana. Ya, seperti kuburan. Ya, di kuburan kita dilarang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur. Ya, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Artinya kuburan persis di depannya. Kemudian dia sholat di sana. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak masalah. Dan itu dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa menyapu masjid Nabi SAW itu wafat, dan Nabi SAW tidak dikabari tentang wafatnya sahabat wanita itu. Maka Nabi SAW kemudian nanya kepada sahabat, mana kuburannya? Kemudian Nabi SAW mensolatinya. Kalau sholat jenazah nggak apa-apa, tapi kalau sholat selain sholat jenazah itu berdasarkan sabda Nabi SAW tidak boleh dilakukan di kuburan. Begitu pula di tempat najis, jelas dalam WC itu tidak boleh kita untuk melaksanakan sholat di sana. Nah, jadi itu dia kekhususan yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, itu apa? Dijadikan bagiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muka bumi ini tempat yang layak untuk sholat dan tanahnya bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Kemudian yang ketiga dari 5 hal yang disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kekhususan beliau atas nabi-nabi yang lainnya, wa uhillat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Itu dihalalkan bagiku ya harta rampasan perang yang dimana hal itu diharamkan bagi
nabi-nabi sebelumku. Nah, ini juga ya kekhususan bagi Rasulullah SAW dan bagi kita sebagai umat beliau. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang, itu mereka akan kumpulkan. Nanti akan datang api dari langit yang akan membakarnya. Ya, itu yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat dari hal-hal yang dikhususkan oleh kepada Rasulullah SAW adalah wa u'titu asy-syafa'ah. Itu kata Nabi SAW, diberikan kepadaku syafaat. Ya. Syafaat di sini maksudnya adalah asy-syafa'atul 'uzma. Itu syafaat yang akan diberikan kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir ada di muka bumi. Ya, kapan itu terjadi? Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Sekian lama manusia menunggu, ternyata belum dilaksanakan hisab itu. Ya, sedangkan matahari didekatkan di tumbil, manusia kepanasan. Ya, kok belum dilaksanakan prosesi hisab. Lantas kemudian manusia pada saat itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta tolong agar Nabi Adam menghadap kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemudian bisa memberikan syafaat kepada manusia agar disegerakan proses hisab itu. Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani karena saya ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya ya pernah makan buah terlarang. Ya, maka Nabi Adam mengatakan ini bukan bagian saya. Maka manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bilang, ya saya enggak berani karena saya punya ada kesalahan juga. Manusia kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mengatakan saya enggak berani. Ya, saya ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninju salah seorang dari Qibti, ya kaumnya Firaun, terus kemudian langsung meninggal. Ya. Kemudian manusia berbondong-bondong kepada Nabi yang lainnya, Nabi Isa dan seterusnya, semuanya menolak. Namun tatkala kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka di sana Nabi kita SAW mengatakan, Analah, ini bagianku, ini bagianku. Kemudian Nabi kita SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sujud. Kata Nabi SAW, pada saat aku sujud itulah aku diajari pujian-pujian yang sebelumnya tidak pernah diajarkan kepadaku. Kemudian Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad SAW, angkat kepadamu, minta, engkau akan dikasih. Berikanlah syafaat, engkau akan diizinkan. Maka kemudian ya di sanalah Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia sehingga dilaksanakanlah proses hisab itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian pada saat itu seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir ada memuji Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kita kenal dengan al-maqam al-mahmud, posisi yang terpuji yang hanya didapatkan oleh satu manusia saja. Itulah yang kemudian kita ucapkan dalam
doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Ini dia al-maqam al-mahmud yang akan didapatkan oleh satu-satunya manusia. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dia kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak didapati oleh nabi-nabi yang lainnya. Atau sebagian para ulama juga menyebutkan, ya, syafaat yang dimaksud di sini juga selain dari asy-syafa'atul 'uzma yang kita sebutkan tadi, itu namanya asy-syafa'atul 'uzma. Begitu pula ada syafaat yang Rasulullah SAW simpankan bagi umatnya, yang dimana nabi-nabi itu sudah menggunakannya di dunia. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab, yang dia peruntukkan kepada umatnya, baik dia peruntukkan untuk membinasakan umatnya atau untuk kebaikan umatnya. Kata Nabi SAW, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka para nabi-nabi sebelumku itu sudah menyegerakan untuk menggunakan doa mustajab itu di dunia ini. Ya, bahkan oleh nabi-nabi terdahulu doa mustajab itu digunakan untuk agar kaumnya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa doa Nabi Nuh? Dalam surah Nuh, ya, di sana Allah kisahkan Nabi Nuh berdoa mengatakan, Rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yaliduna illa fajiran kafar. Nabi Nuh berdoa mengatakan, ya Allah, jangan engkau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Ya, la tadar 'alal ardi minal kafirin. Satu orang kafir pun jangan engkau sisakan, ya Allah. Karena kalau engkau sisakan mereka, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang kafir juga. Maka binasakan saja semuanya, ya Allah. Maka benar, ya, Allah turunkan air dari langit, hujan terus-menerus, bumi memancarkan air sehingga seluruh permukaan bumi ini tenggelam, sehingga tidak ada yang selamat kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu berawal dari doanya Nabi Nuh, yang memang doa ini doa spesial yang Allah peruntukkan kepada setiap nabi. Cuman nabi-nabi itu sudah menggunakannya di dunia. Adapun kata Nabi SAW, sedangkan aku, ya, doa itu aku simpan untuk kebaikan umatku nanti di akhirat. Subhanallah. Lihat bagaimana sayangnya, cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Ya, beliau tidak mau menggunakan doa itu di dunia ini, tapi beliau simpankan untuk kita, untuk beliau gunakan nanti buat kebaikan kita di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya ulama mengatakan syafaat yang dimaksud di sini adalah doa ini, syafaat ini. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, sebagai doa yang beliau simpankan di dunia ini untuk kebaikan umat beliau nanti di akhirat. Nah, jadi itu yang keempat, kata Nabi SAW, wa utitu asy-syafa'ah, dan diberikan kepadaku asy-syafa'ah. Kemudian yang kelima dari kekhususan
yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Itu bahwasanya nabi-nabi sebelumku Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum tertentu. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, Allah utus kepada seluruh umat manusia. Ya. Nabi Saleh misalnya, alaihi salam, Allah utus hanya kepada kaum Samud. Nabi Saleh. Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala hanya utus kepada kaum Ad. Ya, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Allah utus hanya kepada kaum Bani Israel. Ya, Bani Israel itu kaum yang paling banyak nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Bani Israel. Ya, baik yang nabi dan rasul atau sekedar nabi saja. Dan Bani Israel banyak membunuh para nabi, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Lut alaihissalam Allah utus kepada kaum tertentu. Makanya disebutkan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu satu zaman. Cuma tinggalnya di tempat yang berbeda karena mereka diutus kepada kaum tertentu. Ya, makanya dikisahkan dalam Al-Quran, dua malaikat yang Allah utus untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut, itu kaum Sodom. Ya, sebelum kedua malaikat itu pergi menuju perkampungan kaumnya Nabi Lut, dua malaikat itu ziarah dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu zaman. Cuman mereka diutus ke kaum yang berbeda. Ini menunjukkan kepada kita umat-umat terdahulu atau nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu diutus kepada umat ya khusus, ya tidak kepada seluruh manusia. Nah, berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada jin. Tidak hanya saja kepada manusia, bahkan kepada jin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin yang Allah utus kepada seluruh manusia, mau Arab, ya mau non-Arab, mau kulit putih, kulit hitam, sawo matang, ya kulit apapun, ya semua ya kepada mereka diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada jin sekalipun, makanya dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala di sana kisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendakwahi makhluk dari kalangan jin. Ya, begitu pula kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwah ke Taif. Beliau ditolak di Taif. Nah, ketika kemudian pulang, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan untuk mendakwahi jin di sana. Walaupun penduduk Taif menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang beliau mendakwahi ya beberapa golongan dari jin sehingga banyak dari mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Ini ya 5 dari hal-hal yang spesial
yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan, di sini Syekh menyebutkan beberapa faedah-faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Yang pertama kata beliau, umum bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu mursal ila thaqalain al-insi wal jinn wa fi hadha tafdhil min Allah lahu ala sa'iril anbiya. Keumuman risalah kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus kepada dua makhluk, itu kepada manusia dan jin. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita samahatu syariati sallallahu alaihi wasallam wa yusruha wa istijabatu li hajatil bashar ala ikhtilafi alwani wa ajnasih. Ya, bahwasanya syariat kita, syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Makanya kita tadi sebutkan bisa sholat dimanapun, ya, bisa berwudu dengan bisa bersuci dengan debu, itu dengan cara tayamum. Ini kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Menunjukkan betapa ya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, menunjukkan bahwasanya syariat kita ini adalah syariat yang mudah. Ya, asal jangan dimudah-mudahkan, tapi mudah tapi harus tetap sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Demikian yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.